Oke, mari kita bedah salah satu cerita paling fenomenal di bursa saham kita baru-baru ini. Kisah tentang MGLV, sebuah perusahaan yang bertransformasi total dan membuat pasar ya terkagum-kagum. Coba lihat angka ini. Plus 7.140%. Ini bukan salah ketik. Cuma dalam setahun, saham PT Panca Anugrah Wisesa atau MGLV meroket setinggi ini. Luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang tadinya jualan furnitur mewah, tiba-tiba bisa jadi salah satu saham teknologi yang paling diburu? Untuk menjawabnya, kita harus lihat dulu MGLV ini aslinya siapa. Oke, kita mundur sedikit ya. Untuk bisa paham apa yang terjadi sekarang, kita perlu tahu dulu fondasi awal perusahaan ini seperti apa. Jadi, dulunya MGLV ini dikenal sebagai Magran Living. Fokus bisnisnya itu jualan barang-barang mewah. Furniture, kitchen set, perlengkapan kamar mandi, semuanya premium. Gaya Eropa. Jauh banget dari dunia teknologi. Tapi, nah ini dia masalahnya. Bisnis furnitur mewahnya ini lagi nggak baik-baik aja. Coba kita lihat datanya. Di tahun 2025, pendapatannya anjlok parah. Dan yang lebih penting, dari yang tadinya untung, malah jadi rugi 9 miliar. Ini lampu merah. Kondisi keuangan yang kayak gini, ini jadi titik kritis. Sudah jelas, MGLV harus melakukan sesuatu yang drastis, sesuatu yang radikal, kalau mereka mau bertahan. Dan perubahan itu benar-benar datang, bukan sekedar perubahan kecil, tapi sebuah manuver bisnis yang benar-benar mengubah segalanya. Banting setir total. Nah, ini dia momen kuncinya. Tanggal 9 Februari 2026, sebuah perusahaan data center bernama Nextier Datamed Center masuk dan mengakuisisi hampir 80% saham MGLV. Gampangnya, mereka mengambil alih perusahaan. Langsung setelah itu, Dewan Direksi diganti dan cuma 2 bulan kemudian, MGLV resmi berubah haluan jadi pemain di infrastruktur digital. Jadi, ini bukan sekedar ganti pemilik ya. Ini perubahan DNA perusahaan 180 derajat. Dari yang tadinya sibuk di showroom furniture, sekarang mereka ngurusin pusat data dan layanan IT. Dari sektor konsumen, loncat ke sektor teknologi. Beda banget. Proses yang dilakukan Nextier ini punya istilah keren di pasar modal, backdoor listing. Intinya, Nextier ini kan perusahaan swasta. Daripada repot-repot proses IPO dari nol yang panjang dan mahal, mereka cari jalan pintas dengan mengakuisisi MGLV yang statusnya sudah jadi perusahaan publik. Cerdas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat kita sebagai investor. Kita harus jeli banget melihat angka-angka di balik lonjakan harga yang gila-gilaan ini. Siap? Oke, tolong ingat baik-baik angka ini. Rp92. Ini adalah harga per lembar saham yang dibayarkan oleh Nextier waktu mereka mengambil alih MGLV di bulan Februari. Cuma 92 perak. Lalu, lihat ini. 2 bulan kemudian, di bulan April, pasar menghargai satu lembar saham yang sama dengan harga Rp6.950. Dari 92 ke hampir 7.000, ini loncakan yang wow. Kesenjangan harga yang luar biasa besar ini punya satu arti penting. Pasar itu sudah tidak lagi melihat kondisi MGLV saat ini, yang notabene masih rugi. Tapi pasar membeli mimpi, membeli harapan akan potensi MGLV di masa depan. Inilah yang kita sebut sebagai spekulasi. Kalau kita coba hitung pakai metrik valuasi standar, angkanya jadi aneh. Rasio PI-nya negatif, ya wajar, karena perusahaannya masih rugi. Tapi, yang lebih mencengangkan, rasio PBV-nya atau perbandingan harga saham dengan nilai aset bersihnya itu tembus di atas 80 kali. Biar ada gambaran, PBV 80 kali itu setinggi apa, coba kita bandingkan. Rata-rata industri retail, bisnis lamanya, itu cuma sekitar 1 kali. Bahkan rata-rata industri data center yang sudah mapan pun biasanya cuma di kisaran 10-20 kali. Jadi valuasi MGLV ini benar-benar premium, didorong oleh ekspektasi yang sangat-sangat tinggi. So, buat kita para investor, kondisi ini menempatkan kita di sebuah persimpangan. Di satu sisi, ada peluang keuntungan yang masif. Tapi di sisi lain, ada risiko yang sama besarnya yang mengintai. Sisi optimisnya, atau bull case, melihat ini sebagai kesempatan emas. Kita bertaruh pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang luar biasa, dengan MGLV sebagai salah satu kendaraannya. Tapi sisi pesimisnya, bear case, mengingatkan kita bahwa harganya sudah sangat spekulatif dan resiko eksekusi bisnis barunya ini sangat tinggi. Belum lagi persaingannya ketat.
Mari kita rangkum risikonya. Ada 4 hal utama yang harus selalu Anda ingat. Pertama, valuasi yang sudah sangat tinggi. Kedua, resiko eksekusi. Membangun data center itu butuh waktu dan prosesnya rumit. Ketiga, arus kas perusahaan kemungkinan besar akan tetap negatif selama masa transisi ini. Dan keempat, persaingan di industri ini sangat ketat. Banyak pemain besar global dan lokal. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada Anda sebagai investor. Apakah Anda melihat MGLV sebagai sebuah taruhan cerdas untuk masa depan digital Indonesia? Atau ini semua hanyalah gelembung spekulatif yang dibangun di atas harapan? Jawabannya sangat bergantung pada keyakinan Anda terhadap visi dan kemampuan eksekusi dari manajemen yang baru. Pikirkan baik-baik.